Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fania Latifah, mahasiswi program studi pendidikan ilmu pengetahuan sosial Universitas Pendidikan Indonesia dengan nomor induk kemahasiswaan 2005499. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai tugas mata kuliah sumber belajar IPS dengan membuat sebuah media sumber belajar IPS yang inovatif yang sesuai dengan kompetensi dasar siswa sekolah menengah pertama. Kompetensi dasar yang saya pilih yaitu kompetensi dasar ilmu pengetahuan sosial kelas 7 sekolah menengah pertama mengenai pengertian dan pengelompokan sumber daya alam. Seperti yang kita ketahui bahwa teknologi informasi dan komunikasi terus berkembang semakin pesat, menuntut semua pihak untuk ikut serta mengikuti dan menyesuaikan diri akan perkembangannya dengan cara memanfaatkan dalam aktivitas di segala bidang. Pendidikan merupakan salah satu bidang yang tidak dapat menghindari imbas dari perkembangan teknologi ini. Tuntutan global menyeret dunia pendidikan untuk terus menyesuaikan perkembangan teknologi terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan, terutama penyesuaian penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, perkembangan teknologi mengharuskan para pendidik untuk melakukan berbagai inovasi dan kreativitas agar proses pembelajaran menjadi relevan dan tidak tertinggal dengan perkembangan zaman. Kim dan Nakayama menyampaikan bahwa internet hadir sebagai media komunikasi baru atau new media untuk mempermudah komunikasi antara individu dengan individu lain atau satu kelompok dengan bagian dari kelompoknya maupun dengan kelompok lain. Selain dimanfaatkan sebagai media komunikasi, internet juga dimanfaatkan pula sebagai sarana informasi publik, bahkan dapat dikatakan bahwa internet sebagai perpustakaan tanpa kertas. Teknologi di internet yang dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran yang menyenangkan dan meningkatkan minat belajar peserta didik, salah satunya adalah vlog. Vlog atau video blogging yang kemudian disebut juga vlogging merupakan satu bagian bentuk kegiatan blogging yang merupakan salah satu fasilitas media berbasis internet yang menggunakan video sebagai medium penyampaian pesan di atas teks dan audio sebagai sumber utamanya. Kreativitas pendidik maupun peserta didik baik dalam penyampaian materi maupun presentasi dengan menggunakan vlog membuat pelajaran menjadi interaktif sehingga terdapat daya tarik tersendiri bagi peserta didik dibandingkan dengan metode pengajaran konvensional dengan ceramah. Nah, dengan menggunakan media sumber belajar Field Studies Vlog ini, pada media pembelajaran ini saya membuat sebuah video vlog yang menyesuaikan dengan pematerian yang saya pilih. Di sana, saya akan mengenalkan berbagai macam sumber daya yang dihasilkan dan dibudidayakan di Kota Bandung. Dengan adanya sumber belajar ini, diharapkan para siswa dapat mengetahui apa itu sumber daya alam, macam-macam sumber daya alam, dan dapat mengetahui sumber daya yang dihasilkan di kota tempat ia tinggal. Selamat menyaksikan. Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita akan mempelajari tentang sumber daya alam. Kita harus datang ke seluruh Indonesia biar tahu tentang sumber daya alam. Nah, sekarang kita lagi di Kota Bandung. Kita belajar yuk sumber daya alam apa aja sih yang ada di Kota Bandung. Eits, jangan senyum-senyum dulu. Sebelum lanjut ke vlognya, kalian harus mengetahui dulu nih, definisi dari sumber daya alam itu seperti apa. Sumber daya alam adalah sebuah bahan yang ditemukan manusia dalam alam, yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Bahan tersebut dapat berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Lalu, apa saja sih macam-macam sumber daya alam? Sumber daya alam dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu berdasarkan kemungkinan pemulihannya. Ada dua macam, yaitu ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Lalu berdasarkan materinya.
Yang pertama ada sumber daya alam organik dan sumber daya alam anorganik. Dan yang terakhir berdasarkan habitatnya. Ada sumber daya alam terrestris dan sumber daya alam akuatik. Pada video kali ini, kita akan mempelajari sumber daya alam berdasarkan kemungkinan pemulihannya, yaitu yang pertama ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui atau renewable resources adalah sumber daya yang dapat tersedia kembali dalam waktu yang cepat, sehingga tidak dapat habis. Namun demikian, apabila pemanfaatannya tidak terkendali, sumber daya alam ini dapat habis atau punah. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui ialah berbagai jenis tumbuhan dan hewan. Banyak tumbuhan dan hewan yang punah atau terancam punah karena ulah manusia, merusak tempat hidupnya, atau memburunya untuk berbagai keperluan. Selain itu, air dan udara juga masuk kelompok ini, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang kedua, ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau unrenewable resources merupakan sumber daya alam yang pembentukannya berlangsung sangat lambat dan dapat dalam waktu jutaan atau ratusan juta tahun lamanya. Oleh karena itu, jumlahnya relatif tetap atau berkurang karena dimanfaatkan dan akhirnya pada saatnya nanti akan habis. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu minyak bumi, gas alam, batu bara, dan bahan tambang lainnya. Minyak bumi, gas alam, dan batu bara ini berasal dari pelapukan sisa-sisa makhluk hidup di masa lalu, sehingga disebut bahan bakar fosil. Proses pembentukannya memerlukan waktu yang sangat lama, sehingga termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Akhirnya cukup mengenai penjelasan teorinya, sekarang mari kita saksikan video berikut. Nah, karena sekarang sudah sampai tujuan, kita lihat yuk ada potensi sumber daya alam apa saja yang ada di sini. Nah, di sini ada yang namanya persemaian. Di persemaian ini ada 3 jenis tanaman. Ada tanaman kayu, tanaman perkebunan, dan tanaman pelindung. Yang diantaranya, tanaman kayu ada pohon albazia, pohon suren, pohon gamelina, dan pohon eukaliptus. Lalu selanjutnya ada yang namanya tanaman perkebunan. Tanaman perkebunan yang ada di sini diantaranya yaitu kopi, jeruk, jagung, dan selada. Lalu yang terakhir ada kelompok tanaman pelindung. Tanaman pelindung ini berfungsi untuk melindungi ketahanan tanah dan juga berfungsi sebagai pelindung sumber air. Jenis-jenisnya ada pohon rasa malia, pohon puspa, pohon salam hutan, dan pohon ki hujan. Ini memanglah sangat cocok untuk menanam berbagai jenis tanaman. Selain itu, jenis tanahnya yaitu tanah lempung juga sangat cocok untuk ditanami berbagai macam tanaman. Nah, lalu hasil dari perkebunan di sini nantinya diperjualbelikan untuk peningkatan ekonomi masyarakat desa setempat yang dikelola oleh kelompok tani desa atau disebut dengan Poktan Desa. Selain potensi sumber daya alam dalam bentuk pertanian, di sini juga ada potensi sumber daya alam dalam bentuk Sekarang kita bakal lihat peternakan sapi yang ada di sini. Salah satu sumber daya alam di sini yang dihasilkan di budidaya, di ternak, dan menjadi penghasilan itu sapi. Oke, mari kita lihat. Di sini ada banyak sekali peternakan sapi. Namun bukan sapi penghasil daging, sapi di sini yaitu sapi penghasil susu. Yang susunya juga dijual untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Biasanya, sebelum diperjualbelikan, susu sapi ini ditampung terlebih dahulu oleh koperasi setempat, lalu disalurkan ke berbagai pabrik di Indonesia. Itulah berbagai macam potensi sumber daya alam yang ada di sebuah desa di kaki Gunung Malayang, Kabupaten Bandung. Sekian vlog kali ini, semoga apa yang Teteh sampaikan pada video tadi dapat bermanfaat untuk kalian semua ya.
Nah, setelah menyimak vlog tadi, kalian pasti dapat menjawab beberapa pertanyaan ini. Dijawab ya. Demikian media sumber belajar IPS yang saya buat pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang tidak disengaja. Terima kasih karena telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.